Dan pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini dari Gaza, Palestina, kami telah terhubung dengan relawan kemanusiaan dari Mercy, Dr. Reynaldi. Selamat pagi, Dr. Reynaldi, waktu Indonesia. Bagaimana kondisi di sana saat ini? Silahkan. Baik, sebelumnya terima kasih selamat pagi kepada Ardo dan Margareta. Untuk kondisi di sini tentu masih sangat memprihatinkan sekali, di mana masih terjadi banyak serangan baik dari bom-bom maupun senapan-senapan dari para tentara penjajah. Eh, Bahkan kita juga mulai sering mendapatkan himbauan untuk menghindari beberapa area tertentu dan kalaupun misalkan mau didengarkan, ini juga di sekitar saya, tempat tinggal saya malam ini terdengar banyak sekali suara drone-drone yang mulai berterbangan. Tentunya selain serangan, kita juga masih sangat memprihatinkan sekali, terutama dalam kebutuhan mengenai makanan, minuman, dan juga bahkan obat-obatan, di mana kita harus memprioritaskan obat-obatan kepada pasien yang lebih membutuhkan. Baik, dokter. Anda mengatakan bahwa masih terdengar bahkan suara drone hingga beberapa letupan-letupan. Untuk kondisi jarak tempat tinggal Anda sendiri ke lokasi itu sejauh apa, dokter? Lalu kemudian juga apa kemudian bantuan yang paling mendesak untuk disalurkan kepada warga di sana? Baik, untuk lokasinya sendiri, kalau misalkan dengan suara drone, eh, kadang cukup dekat, kadang juga cukup jauh, karena kita juga saat ini bertempat tinggal di daerah Gaza bagian tengah. Meskipun begitu, pada saat saya bekerja di Rumah Sakit Syuhada Al-Aqsa, kita sering mendapatkan pasien-pasien akibat serangan bom maupun tembakan-tembakan. Untuk bantuan yang saat ini paling dibutuhkan, yang pertama adalah tentu saja dari saya, yaitu obat-obatan, karena ini sangat minim sekali obat-obatan di sini, sehingga kita harus memilah pasien yang sebaiknya mendapatkan obat tersebut. Ya, baik dokter, mengenai himbauan yang Anda sampaikan tadi, mungkin bisa diceritakan himbauan seperti apa yang Anda dapatkan, kemudian juga berapa sering himbauan tersebut disampaikan, dokter? Baik, untuk himbauannya seperti kita ada himbauan apabila kemungkinan ada tentara Israel atau ada kemungkinan serangan senjata yang lewat di beberapa area tertentu. Misalkan di jalan ataupun kalau di Gaza ada Jalan Salahuddin, misalkan kita diimbau untuk tidak melewati jalan tersebut. Untuk seberapa seringnya, bisa saja dalam beberapa hari terakhir ini bisa 1-3 kali himbauan akan terjadinya gelombang serangan. Ya, baik dokter, mengenai kondisi pengungsian sendiri, dokter. Ini kalau boleh diceritakan bagaimana kondisi pengungsian yang ada di sana, apakah mereka masih membutuhkan bantuan logistik seperti air pada umumnya, dokter? Baik, tentu saja di sini kita sangat minim sekali untuk bahan-bahan pokok, mulai dari makanan maupun air. Bahkan air kita bergantung pada bantuan air bersih yang berasal dari truk-truk tangki air. Di mana terkadang tangki air tersebut tidak mencukupi untuk semua warga yang ada di sini. Baik, dokter, Anda juga mengatakan... Kemudian juga mengingat sebagian besar warga tinggal di kemah-kemah, perkemahan seperti itu, sehingga akan sangat menambah beban terutama dalam kebersihan, sehingga memunculkan penyakit-penyakit terkait kebersihan. Baik dokter, terkait kemudian penyakit-penyakit yang berpotensi untuk menjangkiti para pengungsi, untuk per hari ini sendiri, dari Anda, dari kacamata kesehatan sendiri, apa kemudian penyakit yang paling banyak dialami oleh para pengungsi, terutama mereka yang saat ini masih berada di lokasi yang sangat rawan dari drone maupun juga ledakan? Baik, pada saat saya datang ke sini hingga sekitar sebulan yang lalu, sedang terjadi merebaknya yaitu wabah virus seperti COVID waktu itu, sehingga memperberat kesehatan terutama pada orang-orang yang telah berumur atau yang mempunyai komorbiditas. Selain itu di sini terkait penyakit kebersihan seperti diarrea kemudian ataupun hepatitis A.
Ya dokter, kalau kami melihat gambar yang sedang diputar, ini memang terlihat tumpukan sampah dan kami mendapatkan informasi bahwa tumpukan sampah ini juga sempat dibersihkan oleh relawan. Untuk saat ini masihkah banyak tumpukan sampah di sana dokter? Baik, untuk tumpukan sampah memang pada sebagian jalur memang masih tampak banyak sekali tumpukan sampah yang masih berusaha dibersihkan, bahkan kadang dengan menggunakan api seperti itu dibakar. Baik, dokter, saya juga ingin menindaklanjuti, apakah kemudian dengan keterbatasan akses, baik itu akses mendasar seperti air dan juga listrik, juga kemudian juga akses logistik, apakah kemudian ini mempengaruhi lonjakan harga yang dialami oleh warga setempat, Dokter Renaldi? Baik, untuk harga saat ini harga-harga masih sangat kita bisa dibilang mahal, belum sampai harga sebelum terjadinya perang. Sehingga maka dari itu warga-warga sangat merasa terbebani untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka. Ya baik, terima kasih Dokter Renaldi sudah mengabarkan informasi terkini dari Gaza. Selamat kembali bertugas dan beraktivitas. Terima kasih.